menanggung seluruh biaya perawatan rumah sakit pada semua korban yang dirawat. Yang kedua, akan memberikan santunan kepada yang meninggal masing-masing 50 juta rupiah. Sepertinya ada berita yang lagi ramai nih teman-teman. Terjadi kecelakaan kereta di Bekasi teman-teman. Dan menanggapi hal ini, Kang Deddy Mulyadi tentu tidak tinggal diam. Ada berita yang mengejutkan selain dari pemberitaan kecelakaan kereta tersebut, yakni Kang Deddy Mulyadi membantu korban dengan menggelontorkan dana sampai miliaran. Ini serius teman-teman ya. Dan dalam hal ini akan saya tampilkan ya berita tersebut dan bagaimana tanggapan dari netizen ataupun warganet teman-teman ya. Ini videonya. Sampaikan pernyataan tadi, nanti setelah ini saya jam 12 akan ke Bekasi. Tadi sudah menyampaikan, saya menyampaikan duka, kemudian menyampaikan santunan, dan ke depan harus terjadi percepatan pembangunan flyover. Kan gitu kan. Dan sebenarnya kan rencananya sudah ada di provinsi, sedang revisi dari DED-nya. Ya kita percepat saja, mudah-mudahan bisa tahun ini kita dorong untuk segera teralokasikan dengan baik. Alokasi awalnya kan sudah teralokasikan. Nah, alokasi awalnya segera dilelang, berikutnya disusul alokasi berikutnya di perubahan. Untuk korban yang dari Jawa Barat ada santunan? Kita memberikan santunan bagi yang meninggal itu 50 juta, warga manapun, karena itu terjadinya lokusnya di Jawa Barat. Kemudian yang di rumah sakit saya udah ngomong ke wali kota, sudah biar rumah sakitnya kita tanggung bersama. Oleh Pemprov semuanya berarti Pak? Kenapa? Oleh Pemprov semua ya Pak? Pemprov Jabar. Assalamualaikum, sampurasun, lujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Kami menyampaikan duka yang dalam atas musibah tertabraknya KRL Jakarta Kabupaten Bekasi, khusus pengangkut penumpang perempuan oleh kereta api cepat Agro Bromo Anggrek Jakarta Surabaya. KRL tersebut berhenti disebabkan karena adanya taksi listrik yang mogok di lintasan rel kereta api, sehingga menimbulkan korban meninggal dunia dan dirawat di rumah sakit, dan masih ada 4 orang yang belum bisa dievakuasi dalam keadaan terjepit. Untuk itu pemerintah Provinsi Jawa Barat, 1, menanggung seluruh biaya perawatan rumah sakit pada semua korban yang dirawat. Yang kedua, akan memberikan santunan kepada yang meninggal masing-masing 50 juta rupiah. Semoga peristiwa musibah ini adalah peristiwa yang terakhir. Untuk itu mohon doa pada seluruh warga Jawa Barat agar keluarga korban ditabahkan dan mendapat kesabaran menghadapi musibah yang dialami ini. Demikian, terima kasih, salam untuk semuanya. Hati-hati di jalan, hati-hati di tempat pekerjaan, dan hati-hati di rumah karena musibah bisa terjadi kapan saja tanpa diduga oleh kita semua. Iya, jadi gini Pak, SOP-nya seperti ini Pak. Kalau memang normal, ini sudah jalan Pak, dan KRL yang dari arah timur sudah masuk stasiun ini. Tapi berhubung yang dari arah timur nabrak di depan situ, otomatis kereta berhenti dadakan. Nah, ada kolengan gitu Pak? Gak ada kolengan apa? Gak ada Pak, karena di situ perlintasan liar. Apa sih informasi jauh? Kenapa? Ini informasi tanggung jawab aja. Nah kalau ini informasinya tanggung jawabnya dari PPK Tanjung aja Pak, PPK Tanjung aja. Nah ini juga tidak ada. Jadi kita juga bisa mencalonkan mana jauh Pak. Yang itu apa dia sampai itu? Ada di stasiun Timur ya di jalan. Dia juga kalau itu salah kan, maksudnya dia juga korban ini Pak. Dia juga sama saya petugas Pak. Ya makanya itu Pak. Kita juga kan sama-sama kalau sama ini
yang iya. Bentar Pak, iya. Tanduknya lagi yang potong gantian sama sahabat. Kita juga harus sama dan iya Pak. Terus rekan-rekan media semua, perlu kami sampaikan update dari korban pada saat ini. Meninggal dunia itu 5, kemudian yang masih terperangkap itu ada sekitar 3, dan yang sudah observasi ke rumah sakit itu berjumlah 79. List rumah sakitnya 9 rumah sakit. Apa aja? Primanya RSUD Bekasi, Villa Bekasi, Mitra Bumbung, dan Mitra Keluarga dan lain-lain. Ada 9 rumah sakit. Kemudian kita juga mengadakan posko tanggap darurat itu di stasiun Bekasi ini. Tim Pikiran Rakyat saat ini berada di stasiun Bekasi Timur untuk melaporkan langsung atau memantau situasi terkini pasca kecelakaan yang melibatkan KRL komuter lain dengan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek pada Senin malam sekitar pukul 9. Terlihat PR mobil-mobil ambulans terparkir di halaman parkir stasiun Bekasi Timur. Dan di dekat mobil ambulans juga didirikan posko pengaduan. Ini posko pengaduan yang didirikan oleh pihak terkait. Akibat kecelakaan tadi malam, praktis operasional KRL di Bekasi Timur ini dihentikan untuk sementara waktu karena untuk perbaikan infrastruktur yang rusak. Dan sobat PR, di depan saya saat ini saya tidak bisa melintas, tapi di jarak 2 meter terlihat ini dugaannya adalah komuter lain yang kecelakaan dengan Argo Bromo Anggrek tadi malam. Terlihat sobat PR ya, rangkaian gerbong yang ringsek, dan dari pandangan kami dari kejauhan ini terlihat memang ada aktivitas di dalam gerbong, tapi kita belum dapat mengkonfirmasi sedang apa mereka, apakah melakukan evakuasi ataupun tindakan-tindakan lainnya. Berdasarkan informasi yang kami himpun, akibat kecelakaan antara KRL komuter lain dan Argo Bromo Anggrek menyebabkan 7 orang meninggal dunia. Demikian sementara ini tim Pikiran Rakyat melaporkan langsung dari stasiun Bekasi Timur. Kami akan mengupdate kembali informasi kepada sobat PR setelah kami mendapatkan informasi terbaru terkait dengan insiden kecelakaan antara komuter lain dan juga Argo Bromo Anggrek. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Kita segera akan atasi. Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden. Kemudian di Jawa ada 1.800 titik yang
juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya. Sudah berapa puluh tahun nih. Sekarang ya sudahlah, kita akan selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya, dengan apakah dengan dilakukan di pos jaga atau dengan flyover ya. Nanti pelaksananya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir 4 T ya, 4 triliun ya, demi keselamatan dan demi karena kita sangat penting, kita sangat perlu kereta api ya, kita harus keluarkan itu. Saatnya sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan, kita sekarang lakukan ya. Nah, oke. Itulah tadi teman-teman beberapa cuplikan video yang bisa teman-teman simak dan juga saksikan ya. Tentu dalam hal ini mengapa Kang Deddy Mulyadi sangat peduli sekali, sangat peduli ya, intinya sih peduli dan membantu kepada korban, karena memang terjadi di Bekasi dan Bekasi masih dalam ruang lingkup Jawa Barat, wilayah yang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Dan tentu ini merupakan suatu kebesaran hati Kang Deddy Mulyadi ya, keluasan hati Kang Deddy Mulyadi untuk bisa membantu korban dari kecelakaan kereta yang terjadi di Bekasi tersebut, teman-teman. Nah, bagaimana respon ataupun tanggapan teman-teman ya? Silahkan letakkan di kolom komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.